Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Rapli, SPD, MPD. Saya merupakan salah satu dosen pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Samudra. Sebagai salah satu bentuk instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya mengembangkan video pembelajaran praktik baik pada mata kuliah konsep dasar matematika SD dengan kode mata kuliah PSD 501. Adapun deskripsi mata kuliah konsep dasar matematika SD, yaitu mata kuliah ini memuat kajian hakikat matematika, logika dan penalaran, himpunan, numerasi, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan operasinya, pola bilangan, FEB dan KPK, pecahan, desimal, persen, rasio, dan perbandingan, bilangan rasional, bilangan real, pengolahan data, peluang, dasar aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, konten tambahan, persamaan linier dua variabel, persamaan kuadrat, dan pemecahan masalah. Adapun capaian pada mata kuliah konsep dasar matematika SD ini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai calon guru di bidang tematik muatan bilangan, logika penalaran, pengolahan data, dan aljabar dalam pembelajaran matematika secara mandiri. Menguasai pengetahuan di bidang studi matematika, bilangan, logika penalaran, pengolahan data, dan aljabar di sekolah dasar. Mampu menerapkan pengetahuan di bidang studi matematika, bilangan, logika penalaran, pengolahan data, dan aljabar di sekolah dasar melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora pada bidang matematika, bilangan, logika penalaran, pengolahan data, dan aljabar. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya ada dua pertanyaan pemantik. Adakah yang sudah mengetahui atau memahami terkait matematika? Dan apa yang harus dilakukan dalam membelajarkan matematika di sekolah dasar? Ada yang ingin mencoba menjawab? Dipersilakan. Ya, silakan. Matematika adalah bidang ilmu yang mencakup studi tentang topik-topik seperti bilangan, rumus, dan struktur yang terkait, bangun dan ruang tempat yang mereka berada, dan besaran serta perubahannya. Ya, matematika itu tadi berkaitan ilmu yang berkaitan dengan bilangan, rumus, dan struktur. Bilangan, saya tandai ya, bilangan, rumus, dan struktur. Dan struktur. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan bilangan, rumus, dan struktur. Gitu. Ada juga yang lain? Apa ada pola? Mahasiswa itu adalah matematika itu adalah ilmu yang tentang pola. Ada ya? Lagi? Matematika itu ilmu deduktif. Nanti kita bahas apa itu deduktif. Ya, mungkin terkait matematika, pengertian matematika kita garis bawahi dulu. Nanti ini kita simpan dulu. Nanti kita bahas. Untuk ini nanti kita bisa simpulkan setelah kita mempelajari ini, kita simpulkan bagaimana membelajarkan matematika di sekolah dasar yang seharusnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, apa itu matematika? Tadi sudah jelaskan, mungkin dari ahli ya, begitu ya. Nah, kira-kira ini definisi matematika secara etimologi atau secara bahasa. Ya, sebenarnya matematika banyak secara bahasa, ada bahasa Inggris, mathematics, bahasa Italia mungkin matematikos, nah seperti itu. Secara bahasa, matematika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu matein dan yang artinya mempelajari. Baru dikembangkan lagi matema dan matein. Bahwasannya
matematika itu adalah ilmu pengetahuan yang didapat dengan proses berpikir dan bernalar. Jadi kita sebagai individu lah, saya bilang kalian, mahasiswa, dan kita membuat nanti di sekolah siswa kita itu kalau mau belajar matematika harus berpikir. Kalau nggak mau berpikir, nggak usah belajar matematika. Jadi dibilang matematika itu ya harus berpikir. Kalau nggak mau berpikir, ya nggak belajar matematika. Ya saya pikir, kita mempelajari materi apapun, bidang apapun, pasti harus proses berpikir. Tapi matematika memang pasti harus berpikir dan bernalar. Jadi itulah yang diharapkan dari pembelajaran matematika. Itulah kira-kira. Ini secara etimologi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan definisi matematika? Lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya, ini definisi matematika menurut pendapat ahli begitu. Tadi sudah jelaskan bahwasanya matematika itu ada ilmu deduktif, ada logika, bentuk, struktur, ini susunan termasuk struktur, hubungan begitu. Ada juga memang matematika itu sendiri bukan ilmu sempurna, tapi dia dapat membantu ilmu lain untuk menyempurnakan dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Itulah matematika. Maksud dari ilmu deduktif ini apa? Ada yang bisa menjawab? Karena dalam matematika itu tidak menerima generalisasi berdasarkan pada pengamatan induktif, seperti pada ilmu pengetahuan yang lainnya. Bedanya mungkin di pengetahuan ilmu di bidang ilmu sosial misalnya, mereka penemuan konsep itu berdasarkan atau menyusun suatu konsep berdasarkan dari proses generalisasi secara induktif. Maksud induktif itu apa? Ada induktif, ada deduktif. Kalau induktif, kita menemukan suatu konsep itu berdasarkan fakta. Fakta kita susun, baru kita simpulkan. Misal kalau induktif itu misal saya buat contohnya ya. Induktif itu misal pemikirannya seperti ini. Ayam memiliki mata, bebek memiliki mata, kucing memiliki mata. Berarti kesimpulannya adalah semua hewan memiliki mata. Begitulah bentuk dari pemikiran induktif. Dia dari yang khusus dulu, baru disimpulkan menjadi suatu yang umum. Itulah proses generalisasi induktif. Jadi fakta-fakta, misal di SD wilayah Teluk ini siswa banyak tinggal sekolah. SD di Sungai Pauh banyak siswa yang tinggal sekolah. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya SD di wilayah pesisir itu banyak yang tinggal sekolah. Itulah kira-kira pemikiran induktif. Beda dengan deduktif. Deduktif itu berarti apa? Dari umum ke khusus. Dia sudah ada asumsi-asumsi yang memang sudah dicari kebenarannya, sudah dapat dibukti. Kita juga bisa membuktikan atau sudah dibuktikan juga, tidak perlu lagi kita cari pembuktiannya, baru kita cari pembuktiannya kalau misalnya memang tidak ada pembuktiannya. Contoh misalnya apa? Jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap. Kita buktikan. Gimana? 2 bilangan yang hasilnya genap. Misalnya bilangan ganjil. Bukti 3 tambah 5, 8 genap. Ganjil. Berapa lagi? 3 itu ganjil. Ini ganjil. 5 ganjil, 8 genap. Terbukti kan? Ya. Itulah makanya kalau kalian belajar dulu SMA, banyak kan buktikan kan seperti itu kan. Itulah dari pemikiran atau ilmu deduktif. Jadi dia sudah ada asumsi-asumsi, baru kita ada yang asumsi itu nanti kita pelajari. Ada asumsi itu yang sudah tidak lagi dicari kebenarannya,
atau tidak perlu pembuktian, ada asumsi yang memang perlu pembuktian. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam logika tentunya matematika pasti harus yang logis. Logis intinya masuk akal kan? Masuk akalnya gimana? Bisa menarik kesimpulan. Nah, bisa menarik kesimpulan. Contoh tadi ini bisa menarik kesimpulan. Misal kalian mau mencari luas bangun datar persegi. Luasnya seperti apa? Kalau dulu kan belajar luas sama dengan sisi. Nah, kalau dalam matematika dia harus dalam bentuk yang logis dan ada namanya hubungan. Hubungannya apa step ini? Makanya sebelum mencari ini, itulah susahnya kalau guru SD. Guru SD dalam matematika bukan sekedar memahamkan materi. Misal memahamkan materi, itu saya bilang 3 dikali 1 sama dengan 3. Bukan seperti ini, tapi bagaimana cara mengajarkannya. Seperti apa? Ini termasuk konsep perkalian. Konsep perkalian ini datang dari konsep penjumlahan. Makanya itu yang harus kita pahami, bahwasannya ada suatu konsep ini, bahwasannya ada hubungannya dengan konsep yang lain. Ini kan perkalian, bahwasanya perkalian itu adalah konsep penjumlahan yang berulang. 3 kali 1 artinya? 3. Satunya 3. Nah, kalau kalian minum obat, obat itu ada namanya 3 dikali 1, berarti 3 kali. Berarti 1 ditambah 1 tambah 1. Bukan 3 obat itu 1 kali. Overdosis kalian. Nah, inilah fungsi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada hubungan kan? Ya kan? Dan kalau buat seperti ini lebih masuk akal kan? Nah, itulah kira-kira dalam logika, bentuk, nanti struktur bisa kita pelajari nanti setelah ini. Ada sampai sini ada yang mau tanyakan terkait definisi matematika menurut ahli? Ya, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya, ini matematika adalah ilmu yang terstruktur. Artinya konsep-konsep matematika itu tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, sistematis, mulai dari konsep paling sederhana sampai konsep yang paling kompleks. Maksudnya seperti apa? Mana? Kalian kalau belajar matematika, kira-kira di SD itu ada belajar geometri nggak? Nggak ada. Masa? Geometri bangun datar, lingkaran ada? Nah, di SMP ada? Ada. Di SMA? Ada. Berarti di setiap jenjang itu, dalam yang kalian pelajari, pasti ada materi geometri. Berarti materi geometrinya kira-kira seperti apa kalian rasakan? Pasti dari yang mudah ke yang susah gitu kan? Kalau di SD, rumus-rumusnya aja. Lingkaran. Misalnya lingkaran tentang rumus, keliling sudah. Di SMP tentang juring, busur, itu kan? Di SMP nanti udah masuk lagi tentang bangun ruang, nanti dikaitkannya. Seperti itu kan kira-kira. Nah, itulah sama seperti ibaratnya gini. Kalau kalian belajar mau belajar KPK, kalian harus pandai apa? Nah, perkalian. Apa lagi? Pohon faktor. Apa lagi? Penjumlahan. Apa lagi? Bilangan? Bulan. Jadi, kalau kalian mau belajar ini, anak SD misalnya, kalau mau belajar KPK, mereka harus tahu ini. Kalau mereka nggak tahu ini dulu, mau belajar ini langsung, sampai kapanpun akan susah untuk mengikuti, karena mereka ini nggak tahu perkalian tuh apa, konsepnya apa, penjumlahan apa, bilangan prima itu apa. Jadi harus fokus gini. Jadi itulah bentuk hierarkis. Hierarkis artinya ada tahapan-tahapan, tangga-tangga. Jadi mulai dari sederhana sampai yang kompleks, dari yang mudah sampai yang susah. Jadi intinya implikasi dari matematika itu adalah ilmu yang terstruktur. Siswa nanti bisa berpikir logis, sistematis,
siswa menemukan struktur dan desain matematika. Maksud desain matematika itu seperti apa? Siswa dapat menentukan model matematika. Misal, kalau saya buat ini, maksudnya model nih ya, yang kalian tahu L sama dengan S kali S. Kalau ada siswa mau buat, Pak ini kan panjang, ini panjang, saya buat P aja Pak. Saya buat P aja Pak. Jadi L sama dengan P kali P. Betul nggak? Nah, karena matematika ya hanya sekedar simbol. Yang intinya siswa itu mengetahui konsep bahwasannya P kali P ini ya itu dari mencari luas persegi. Jadi kadang siswa itu gimana ya, modelnya itu beda-beda. Itu tadi ada yang menghafal, ada yang seperti ini misalnya tadi 3 kali 1, 3 kali 2 berarti 2. Nah, ada yang gini pakai pola, ada yang seperti apa, ada yang menghafal. Dulu 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Nah itu ada kan. Nah itu ada juga. Makanya sebenarnya siswa itu beda-beda, dan bahkan dia nanti menemukan modelnya atau desain matematikanya itu beda-beda. Soalnya siswa itu nanti setelah belajar, setelah bahwasanya mengetahui bahwasanya matematika itu ada ilmu terstruktur, dia dapat menjelaskan sifat matematika. Apa maksud sifat matematika? Kalau orang tahu sifatnya gitu kan. Nah, sifatnya itu apa? Berarti yang mencari, yang mengidentifikasi atau ciri khas dari orang itu kan. Nah, sama. Kalau dia tahu bilangan ganjil itu apa sih? Nah, bilangan tidak bisa dibagi. Yang habis dibagi. Tidak habis dibagi dua. Gitu kan? Nah, itu. Dia akan menemukan konsep sendiri. Apalagi nih, sifat matematika. Misalnya ini tadi. Sifatnya apa kira-kira? Oh, ternyata persegi itu sisinya Sama. ternyata sudutnya sama, besar 4/4. Begitulah kira-kira. Dia menemukan, karena ya otomatis yang sering kita melihat sifatnya itu yang sering dapat dipelajari biasanya terkait geometri. Tapi sebenarnya di misalnya di bilangan juga itu juga sering juga kita temukan. Tapi jarang guru memfokuskan itu. Misalnya apa itu bilangan prima, apa itu bilangan genap, bilangan asli kan, seperti itu. Itu jarang sekali guru mencoba membuat siswa memahami konsep tentang materi tersebut. Kalau bilangan ya, karena kalau bilangan ya otomatis, karena kebanyakan mungkin sekarang guru itu contoh baru soal, gitu-gitu kan. Dan soalnya tentunya lebih susah dari contoh. Jadi nanti kalian sebagai guru SD, kalau mau buat soal yang susah, soal yang susah, mau buat susah, contohnya juga harus susah. Terkadang guru contoh mudah, soal susah. Kita harus merubah paradigma itu, bahwasannya makanya dalam pembelajaran dalam konsep matematika dan membelajarkannya di sekolah dasar, nanti kalian harus mengetahui konsep yang paling awal, paling dasar. Makanya dikasih tahu hal yang paling mudah dulu, mudah, susah. Makanya satu materi, misalnya materi tentang bilangan caca, misalnya penjumlahan, kasih dulu yang paling mudah dulu. Bilangannya cuma sampai 100, puluhan, ratusan gitu. Karena matematika itu sifatnya trial dan error juga. Harus diulang-ulang. Kalau nggak latihan berulang-ulang. Karena matematika kalau nggak latihan berulang-ulang ya sama aja. Lanjut, matematika itu adalah hubungan tentang pola. Tadi ada pola kan. Nah, pola maksudnya gimana kalau pola? Karena dalam matematika sering dicari keseragaman, keteraturan, keterkaitan pola dari suatu konsep-konsep tertentu, model-model tertentu yang merupakan representasinya untuk dapat dibuat generalisasi yang dibuktikan secara deduktif. Karena konsep-konsep matematika satu dengan lainnya saling berhubungan. Maksud dari pola itu seperti apa?
Ada yang pernah dapat soal gini? 2, 4, 6, 8. Nah, ini berapa lagi? Nah, 10. Kira-kira dari mana kalian tahu datangnya ini 10? Hah? Apa polanya? Nah, kelipatan 2. Bukan kelipatan 2, tapi ditambah 2, ditambah 2, ditambah. Inilah yang masuk dengan pola. Jadi matematika itu berhubungan dengan pola-pola. Dan juga misalnya 3 kali 1 tadi, satunya 3 kali, itu kan pola. 1 tambah 1 tambah 1. Begitu juga pembagian. Pembagian itu apa? Pengurangan. Tadi perkalian penjumlahan yang berulang. Kalau pembagian, pengurangan yang berulang sampai menghasilkan bilangan 0 atau habis dia. Gitu kan? Kalau 8 bagi 2 kan 4 kan? Berarti 8 kurang 2 sama dengan 6. Baru 6 kurang 2 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2 kurang 2 sama dengan. Nah, berapa operasi yang ada? 4. Inilah hasilnya. Itulah konsep. Jadi kalian dalam membelajarkan matematika di sekolah dasar bukan sekedar materinya aja. Kalau anak SMP, SMA mungkin tahu, tapi harus tahu dengan konsepnya. Boleh ada namanya cara cepat gitu kan. Nah, tapi konsepnya dulu baru dikasih tahu cara cepatnya. Jangan terbalik. Cara cepatnya dulu baru konsepnya. Kita harus tahu konsepnya dulu, baru dikasih cara cepatnya. Kurang lebih seperti itu. Sama tadi hubungan sudah saya jelaskan bahwasanya di setiap kajian matematika itu pasti selalu berhubungan. Apapun itu, mau tadi saya bilang contoh bilangan, mau geometri, mau statistik, itu selalu berhubungan. Nggak pernah nggak berhubungan. Pasti ada hubungannya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Sebelum saya lanjut? Ya, jelas ya yang saya terangkan. Kita lanjut. Matematika itu adalah ratunya ilmu. Kenapa ratunya ilmu? Kalau induknya ilmu apa? Filsafat, ya kan? Belajar filsafat kan? Nah, apa kata filsafat? Filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Nah, dialah yang paling tinggi atas. Bawahnya ini ratunya ilmu. Queen of knowledge. Kenapa dia ratunya ilmu? Ratu itu tugasnya apa? Melayani raja kan? Melayani. Jadi matematika itu disebut ratunya ilmu itu karena merupakan alat atau pelayan dari ilmu yang lainnya. Jadi matematika itu digunakan dalam semua bidang, biologi, fisika, pengukuran, perdagangan. Kira-kira menurut kalian ada nggak ilmu yang nggak menggunakan matematika? Ya, pikirkan. Terakhir, karakteristik dari matematika. Tadi ada abstrak, bahwasanya matematika itu kajiannya adalah kajian abstrak, nggak jelas. Dia bukan imajinasi ya, tapi dia itu abstrak. Abstrak itu masih tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa dicontohkan. Begitulah kira-kira. Dia abstrak. 2 mana 2? Loh, ini 2 kamu bilang kan? Ini 2 bukan? Ya. Mana yang betul? 2 ini atau 2 ini? Hah? Dua-dua benar. 2 itu ya 1. Mana 2 yang benar? Atau 2 di sini? Atau 2 di sini? Mana 2 yang betul? Nah, karena makanya ini kan sebagai tadi apa? Lambang, simbol yang diperoleh dari kesepakatan bersama. Bahwasanya 2 ya seperti ini. Lingkaran ya seperti ini. Makanya dia abstrak. Nggak bisa dijelaskan. Jelas ya? Bukan konkret ya? Jelas ya? Begitu ya? Kalau konkret dia, nah itu tadi kalian sebagai guru SD menyesuaikan bahwasanya di SD itu siswa itu dari, kalau kalian belajar tentang psikologi pendidikan, di SD itu kan di umur 7 sampai 11
tahun. Dimana 7 sampai 11 tahun itu kemampuan intelektualnya itu apa? Operasional. Belajar nggak psikologi pendidikan? Operasional, Konkret. Nah, konkret. Jadi pembelajaran di SD itu harus melalui benda-benda yang konkret. Konkret artinya nyata. Jadi kalau belajar tentang bilangan atau tentang pecahan, ya bawa apa yang mau dipecah. Misalnya apa? Semangka. Nah, bawa semangka. Mau bolu, bawa bolu. Nah, lebih seru tentunya, siswa akan lebih senang, begitu kan? Memang boleh, bahwasanya kalau di teori lain bahwasanya boleh yang benda konkret, boleh benda yang bukan abstrak, semi konkret, itu dalam bentuk gambar-gambar. Tadi deduktif juga sudah saya jelaskan ya, bahwasanya peran deduktif itu apa. Mudah-mudahan kalian mengerti. Ini konsisten juga saya jelaskan tadi, hierarkis juga saya jelaskan, dan karakteristik mahasiswa itu adalah logis, mampu diterima oleh akal. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait semua yang sudah kalian pelajari. Jadi balik ke pertanyaan awal tadi. Nih. Apa yang harus dilakukan dalam membelajarkan Apa yang harus dilakukan dalam membelajarkan matematika di sekolah dasar? Kira-kira ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silahkan. Ya, silahkan. Harus merubah mindsetnya dulu nggak sih Pak? Kan banyak anak SD yang sekarang kayak mindsetnya tuh matematika susah, jadi orang yang masuk ke matematika. Pertama mindsetnya. Nah, setelah mindsetnya, metode ngajarnya. Dengan cara apa? Aplikasi pembelajaran maksudnya? Oh, media, dengan menggunakan media. Terus ada lagi? Mungkin untuk pertemuan berikutnya saya berikan tugas. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyaksikan tayangan video praktik baik dari pemaparan PDD UKT PT yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.